Teh Milda dan jamaah ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahyadillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Robi srohli sodari wa yasirli amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan berbagai kenikmatan yang tidak bisa kita hitung, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat menjadi seorang muslimah, memiliki keluarga, ya, nikmat menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga bagi yang sudah menikah dan bagi yang belum menikah. Saya doakan yang menyimak di sini, ya, segera mendapatkan jodohnya sehingga nanti bisa mempraktekkan, ya, ilmu yang didapat dari ngaji subuh, ya. Pasca nikah yang khususon kita akan menyorot tingginya angka baby blues syndrome yang kemarin terungkap gitu ya di data bahwasanya Indonesia ini mengalami yang namanya baby blues syndrome cukup tinggi. Dan memang secara umum kalau melihat fenomena kesehatan mental di berbagai data, ya, itu melaporkan tingkat stres, tingkat depresi masyarakat di era modern ini cenderung tinggi, terutama pada wanita. Salah satunya menyebut bahwa stres, kesedihan, kekhawatiran, kecemasan, kemarahan pada tahun 2020 sampai 2021 dan tentunya berlanjut ya sampai 2023 ini di kalangan perempuan itu terus meningkat, ya. Yang persentasenya itu jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ya, kita bisa merasakan, mungkin kita juga pernah mengalami dan juga teman-teman di sekitar kita, ya, ada insekuritas itu, ya, rasa tidak aman, rasa tidak nyaman, bahkan yang namanya stres, depresi itu menjadi-jadi. Makanya kalau di berita-berita sampai banyak sekali wanita-wanita ataupun para ibu rumah tangga yang melakukan, ya, perbuatan-perbuatan yang di luar nalar. Nah, itu semua karena didorong oleh tingkat stres atau tingkat depresi akibat tekanan hidup yang sangat tinggi itu, ya. Nah, salah satu yang menjadi sorotan juga adalah baby blues syndrome yang istilah ini sekarang banyak sekali menggema karena 50-70% wanita yang melahirkan mereka mengalami baby blues syndrome, di mana Indonesia ini menempati posisi ketiga di Asia, di mana wanitanya 7 dari 10 wanita, ya, kalau 70% berarti 7 dari 10 wanita mengalami namanya BBS ini, ya. Dan WHO mencatat BBS ini di tingkat global juga 30-70%. Jadi memang ini gejala yang sifatnya luas, tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara, ya. Nah, secara umum kalau saya mencari data-data berkaitan dengan penyebab stres, rata-rata ini penyebabnya adalah masalah uang. Jadi kalau ada yang bilang uang bukan segalanya, tapi ternyata uang ini penyebab stres nomor satu juga itu, ya. Masalah keuangan ini menyebabkan tekanan hidup hampir pada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, apalagi kalau seorang istri dan ibu rumah tangga yang sudah menikah, ya. Ini di luar faktor
spiritual ya, di luar faktor spiritual seperti kurangnya pemahaman, kurangnya iman atau ya kalau orang bilang kurang iman gitu ya. Di luar itu penyebab stres ini seperti ini. Jadi orang beriman pun ya kalau terkena tekanan masalah uang ini juga bisa mengalami stres gitu ya. Jadi tidak pandang bulu. Masalah uang ini menjadi penyebab utama stres di era modern, era hedon, era materialistis saat ini gitu ya. Kemudian masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini termasuk kesehatan mental tadi. Banyak perempuan yang insecure dengan misalkan kondisi tubuhnya yang tidak langsing, kondisi muka atau wajah yang tidak glowing ya, penampilan seperti itu. Nah, ini juga bisa mempengaruhi emosi sehingga menyebabkan stres. Kemudian komunikasi yang tidak lancar, khususnya ini bagi yang sudah menikah ya. Komunikasi menjadi penyebab nomor satu kegagalan dalam relasi suami istri. Makanya ini juga menjadi penyebab stres ketika para wanita tidak mampu menyampaikan pesan, tidak mampu berbicara dari hati ke hati, tidak mampu mengungkapkan unek-uneknya ya, maka akan menimbulkan timbunan-timbunan emosi negatif gitu ya di dalam tubuhnya, di dalam dirinya sehingga tidak tersalurkan, maka ya akan menekan dirinya sendiri dengan pikiran-pikiran yang menyebabkan tekanan hidup atau stres. Kemudian juga kehidupan seks yang tidak memuaskan, ini juga menjadi faktor penyebab ketidakpuasan, ini juga faktor penyebab stres atau depresi ya. Kemudian ketidaksetiaan, nah ini banyak kemarin yang heboh ya, perselingkuhan ini sekarang sangat-sangat menggejala ya di rumah tangga yang harusnya komitmen dengan ikatan suci pernikahan, banyak yang melakukan perselingkuhan. Bahkan menurut data yang sudah kita ungkap ya, sering kita ungkap bahwa di Indonesia ini 40% laki-laki atau wanita mengaku pernah selingkuh. Nah, ini kan juga menyebabkan stres ya. Kemudian berkurangnya eksistensi diri. Tentu saja sebagai seorang individu wanita, mereka sebelum nikah pernah mengalami hidup melajang dengan segudang aktivitasnya, maka ketika menikah kaget gitu ya. Ternyata menikah seperti ini ya, saya terforsir kehidupannya 24 jam di dalam rumah tangga saya, nggak sempat me time, nggak sempat melakukan hal-hal yang saya sukai, kehilangan teman-teman ya, karena circle kita yang semakin menyempit. Ini juga bisa menimbulkan tekanan hidup. Kemudian ketika menikah kaget juga karena bayangan pernikahan yang indah ternyata tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan. Nah, belum lagi pengaruh lingkungan dan media massa. Opini-opini di luar sana yang menggambarkan sesuatu yang ideal, sementara kita tidak mengalami yang ideal itu, ini juga bisa meningkatkan stres pada perempuan ya. Nah, khususnya perempuan yang sudah menikah, stres itu sudah dimulai dan bahkan dimulai ketika melahirkan. Ya, kalau saya membagi fase-fase dalam pernikahan itu menjadi 4 fase. Yang pertama fase madu. Nah, fase madu itu biasanya awal-awal menikah sampai sebelum memiliki anak lah gitu ya. Kalau menurut penelitian global itu lamanya hanya sekitar 18 bulan. Kalaupun memiliki anak baru 1 anak lah gitu ya. Tetapi kebanyakan memang wanita mulai mengalami stres itu ketika melahirkan, yaitu yang disebut dengan baby blues syndrome ini ya, yaitu suatu bentuk kesedihan atau kemurungan yang dialami ibu pasca melahirkan, seperti pengennya menangis tanpa sebab gitu kan, cemas, gelisah, sedih ya, sedih yang berlebihan tanpa tahu jelas juntrungannya sebenarnya apa gitu ya penyebabnya. Nah, ini bisa terjadi 2 hari sampai 3 minggu pasca melahirkan. Ada juga yang menyebut 2 sampai 3 hari saja. Setelah itu nanti kalau tidak diatasi masuk ke periode berikutnya yang lebih parah yaitu postpartum depression ya. Nah, ini para ahli
para medis atau mungkin psikolog bisa lebih menjelaskan lebih detail ya. Saya hanya mengambil referensi dari mereka, di mana postpartum depression ini adalah keadaan ketika seorang ibu merasakan rasa sedih, bersalah, dan bentuk umum depresi lainnya dalam jangka waktu lama setelah melahirkan. Yang tadi kalau baby blue syndrome tidak segera diatasi, tidak bisa disembuhkan atau diatasi tadi ya, maka langsung bisa masuk ke periode yang lebih parah yaitu depresi. Dan depresinya ini bisa tahunan sifatnya ya, bisa 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Makanya bagi ibu-ibu yang sedang merawat bayi dan balita, hati-hati kalau mengalami tekanan hidup, tekanan batin seperti perasaan insecure, gelisah, cemas, sedih yang berlebihan, nangis ya. Nah, kemudian tekanan-tekanan batin yang begitu hebat itu ya, merasa sendiri seperti itu ya, itu perlu pertolongan. Khawatirnya nanti bisa menetap tahunan kalau tidak segera diatasi yang disebut postpartum depression ini gitu ya. Nah, khusus ke baby blue syndrome yaitu penyebabnya multifaktor ya, tapi saya ambil dari penelitian-penelitian uh, yang dilakukan oleh para ilmiah ya, secara ilmiah ini ada yang penyebabnya itu karena pengalaman menyusui, misalnya karena tidak maksimal memberikan ASI sehingga membuat ibu merasa kecewa, merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri. Nah, ini juga bisa memicu baby blue syndrome. Khususnya buat ya para wanita yang mengalami problem ya terkait dengan produksi ASI ya. Biasanya kan ada juga wanita yang seperti ini. Nah, ini karena dia dulu sebelum hamil dan melahirkan itu harapannya bisa menyusui, ketika kemudian nggak bisa menyusui, nah maka kemudian muncullah rasa bersalah di dalam dirinya yang akhirnya menyebabkan stres gitu ya. Atau bisa juga berkaitan dengan jarak kehamilan yang kurang dari 2 tahun, yaitu bisa memiliki risiko lebih besar. Risiko lebih besar artinya tidak selalu, tapi menurut penelitian ya, kalau misalkan terjadi kelahiran dalam 2 tahun itu susul menyusul ya. Kalau di bahasa Jawa itu istilahnya sundulen gitu ya. Jadi kakaknya ini belum selesai masa ASI ya. Yang anak pertama misalkan masih menyusui, sudah hamil duluan. Baru umur setahun, sudah ada adiknya. Nah, ini juga bisa memicu ya, lebih tinggi resikonya mengalami baby blue syndrome. Jadi karena faktor kerepotan yang luar biasa kalau punya bayi dalam waktu berdekatan, ya itu bisa jadi ya. Kemudian juga ada faktor budaya dari masyarakat ya, yaitu berkembangnya mitos-mitos yang kuat yang berkaitan dengan ibu melahirkan dan bayinya. Banyak ya kalau di budaya kita itu ada banyak sekali larangan kepada ibu pasca melahirkan ya, misalnya ada yang mengatakan nggak boleh keluar rumah selama 40 hari full gitu ya. Mungkin itu menyebabkan stres juga karena nggak ada refreshing buat ibu habis melahirkan. Kemudian mungkin larangan-larangan lain, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nanti begini, nanti begitu ya. Harus duduknya harus ini selonjor, harus apa sebagainya. Nah, kadang-kadang itu nggak ada penjelasan secara ilmiahnya ya, tak hanya mitos-mitos yang berkembang yang menyebabkan para ibu habis melahirkan tuh serba salah gitu ya. Jadinya akhirnya stresnya. Nah, di dalam Islam sendiri sebenarnya kita mengenal yang namanya konsep nifas pasca melahirkan, di mana nifas ini adalah masa yang menurut penelitian dari literatur, yaitu masa yang dimulai dari plasenta lahir sampai alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil, sehingga memerlukan waktu kira-kira 6 minggu. 6 minggu itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan atau menormalisasi alat-alat reproduksi yang kita pakai, yang dipakai oleh para perempuan untuk melahirkan seorang bayi. Jadi jangan salah, fase nifas itu cukup panjang lama ya.
Walaupun mungkin nanti fase mengeluarkan darahnya mungkin ada yang sebentar, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan atau 40 hari ya. Tapi fase untuk memulihkan kembali, menormalisasi lagi organ-organ tubuh yang kemarin terdampak gara-gara proses melahirkan itu butuh waktu kira-kira 6 minggu ya. Sehingga kalau menurut Imam Mazhab itu memang rata-rata sekitar 40 hari masa nifas itu dihitung ketika mengeluarkan darah nifas itu ya. Nah, ini merupakan masa pemulihan dari setiap perubahan yang terjadi selama kehamilan. Perlu diketahui terutama ini buat para suami ya, supaya berempati kepada ibu-ibu yang hamil kemudian melahirkan dan pasca melahirkan, bahwa setelah melahirkan bayi itu nggak berhenti sampai di situ gitu ya, masih ada fase nifas yang perlu perhatian ekstra juga. Bahkan Allah sendiri memberikan perhatian ekstra kepada ibu pasca melahirkan dengan memberikan fase nifas ini, di mana pada fase ini ya Allah memberi keringanan, terbebas dari kewajiban-kewajiban seperti tidak boleh sholat, puasa ya, tidak boleh tawaf, nggak boleh haji ya selama masih mengeluarkan darah. Maka tidak boleh juga libur dulu ya, libur melayani suami, nggak boleh jima juga gitu ya. Nah, ini sebenarnya karena pada fase nifas ini ibu-ibu itu masih pada fase pemulihan dari kerusakan atau perubahan anggota-anggota tubuhnya pasca melahirkan. Makanya kasihan ya para wanita ibu yang pasca melahirkan itu belum normal gitu loh ya, organ-organ tubuhnya tuh belum normal. Jadi kasihan kalau misalkan diajak berhubungan intim misalkan ya, itu nggak akan bisa terlaksana dengan baik. Makanya memang kalau di dalam Islam ada fase nifas itu sebenarnya sesuai ya, untuk memulihkan ya supaya para ibu ini fokus gitu ya untuk memulihkan kesehatan tubuhnya, menormalisasi organ-organ tubuhnya tadi, hormon-hormonnya juga pasca melahirkan ya. Karena itu selama darah masih keluar nih tidak boleh melakukan kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, tawaf dan jima ya. Kita para ibu rumah tangga yang sudah melahirkan merasakan betul ya. Boro-boro nanti kalau misalkan ada kewajiban sholat itu berat banget ya, ketika bayi baru lahir boro-boro kita sempat bergerak ya, fokus kita untuk mengurusi bayi. Jadi luar biasa sebenarnya konsep nifas ini adalah salah satu ya syariat yang menjadi perhatian, bahwasanya pasca melahirkan ibu rumah tangga itu belum selesai, belum tuntas. Udah lega bayi lahir, tapi hati-hati masih ada fase kritis bagi ibu rumah tangga di fase nifas ini, terutama berkaitan dengan kesehatan mentalnya juga tadi itu ya. Karena apa? Ini yang dialami ibu di fase nifas ya. Tubuh wanita yang habis melahirkan itu pasti lelah secara fisik luar biasa karena tenaganya terforsir saat melahirkan ya. Ibu-ibu yang melahirkan normal di sini tahu betul rasanya bagaimana perjuangan mengerahkan segenap tenaga untuk mengejan gitu ya, sehingga bayi lahir, sehingga organ-organ tubuhnya ini meregang semua ya, syaraf-syarafnya meregang ya, organ vitalnya meregang, itu sakit luar biasa. Sehingga pasca melahirkan seluruh tubuh ini juga merasa sakit karena belum pulihnya organ tubuh pasca persalinan ya. Ketika hamil terjadi proses perubahan sistem reproduksi, alat-alat reproduksi meregang luar biasa akibat tekanan bayi waktu kita melahirkan ya, yang tadinya mengecil kecil menjadi besar gitu kan. Kemudian sistem pencernaan, makanya pasca melahirkan ibu-ibu banyak yang mengalami kesulitan buang air besar. Kemudian sistem perkemihan ya, sulit buang air kecil. Kemudian sistem muskuloskeletal ya, pembuluh darah di antara anyaman otot-otot itu terjepit ya, sehingga akan menghentikan perdarahan. Jadi otot-otot uterus ya banyak yang mengalami perubahan lah. Pokoknya ini secara medis penjelasannya ada ya, secara ilmiah kenapa ibu-ibu itu banyak mengalami ya, kita mengalami kayak habis melahirkan tuh badan rasanya
ringsek gitu ya kalau bisa dikatakan tuh hancur lebur lah ringsek kayak pokoknya capek banget. Makanya kalau habis melahirkan tuh ada yang mengatasinya dengan pijat ya, pijat pasca persalinan itu kan ada ya, pijat pasca persalinan untuk merelaksasi ibu pasca melahirkan. Nah, itu makanya itu perlu diperhatikan ya supaya pemulihan organ-organ tubuhnya ini bisa lebih baik ya. Kemudian perubahan sistem kardiovaskuler ini berhubungan dengan volume darah di dalam tubuh dan perubahan tanda-tanda vital lainnya. Biasanya ibu pasca melahirkan dia juga akan mengalami demam ya, suhu badannya itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Apalagi kalau dia mengalami banyak kehilangan darah, kehilangan cairan atau sedang menyusui mengalami pembengkakan ya di bagian dadanya ya, organ yang untuk menyusui mengalami pembengkakan, bahkan penyakit atau apa istilahnya mastitis gitu ya, yang mana putingnya misalnya mengalami peradangan atau iritasi itu waduh luar biasa itu sakitnya ya, sehingga ini bisa mengalami yang namanya infeksi dan sebagainya. Jadi ini luar biasa pokoknya, penderitaan ibu pasca melahirkan tuh belum selesai gitu ya di fase nifas ini. Kemudian denyut nadinya juga belum normal ya, tekanan darah biasanya juga rendah, makanya mudah pusing, lemes ya. Apalagi kurang tidur ya, kurang tidur karena begadang mengurusi bayi. Makanya fase-fase ini masih fase-fase kritis bagi para ibu rumah tangga. Belum lagi pernapasan juga bisa terganggu ya, ada tanda-tanda shock. Makanya ini mengapa ibu yang bersalin itu mudah tertekan ya, karena shock gitu ya, kaget betapa beratnya melahirkan dan mengurus bayi ya. Ini perlu dipahami khususnya juga para suami supaya lebih berempati kepada istrinya yang melahirkan ya. Dan ingat perjuangan istri ya, betapa luar biasa mereka mengerahkan segenap tenaga, juga bertaruh nyawa untuk menghadirkan buah hati di tengah-tengah keluarga ya. Dan ibu rumah tangga sendiri mungkin dulu nggak kebayang ternyata sebegitu beratnya ya melahirkan. Makanya kalau Allah itu memberi ganjaran bagi wanita yang melahirkan itu kemudian dia meninggal, itu pahalanya seperti jihad ya, karena seluruh anggota badannya itu merasa kesakitan tadi ya ketika melahirkan ya. Dan juga ada kelelahan secara psikis karena adaptasi dengan status baru sebagai ibu rumah tangga yang tidak lagi sama saat masih menjadi istri atau bahkan lajang. Kalau waktu masih menjadi istri, dia bisa punya me time, dia masih punya couple time, waktu untuk berduaan sama suami, masih bisa romantisme, mesra, ngobrol, jalan berdua. Setelah memiliki bayi, dia terforsir waktunya 24 jam untuk anaknya. Itu secara psikis juga akan sangat menimbulkan stres. Jadi ini sesuatu hal yang wajar lah kalau hampir semua ibu rumah tangga mengalami. Makanya kalau angkanya sampai 70% tadi itu wajar ya. Kemudian ibu pasca bersalin langsung masuk ke fase repot. Tadi kalau saya membagi pernikahan menjadi 4 fase, maka ini setelah fase madu, fase repot karena mengurus bayi yang perlu perhatian hampir 24 jam. Dan ini tuh tidak 1-2 bulan saja, tapi sekitar 5 tahun atau 4-5 tahun pada fase-fase golden age. Anak-anak ketika balita itu belum bisa lepaskan dari ibunya. Jadi masih mengurus bayi balita ini sampai 4-5 tahun yang akan datang. Makanya tekanan pada fase repot ini luar biasa pada para ibu ya. Dan akhirnya para ibu ini juga mengalami yang namanya gangguan mental ya, overthinking, kecemasan berlebihan berkaitan dengan kondisi bayi yang dilahirkan dan juga tata cara perawatannya. Apalagi kalau para ibu ini kurang dalam literasi kesehatannya, kurang wawasan atau ilmu pengetahuan berkaitan dengan kesehatan, kehamilan, melahirkan ya, maka bisa mengalami yang namanya stres atau tekanan gitu ya. Nah, kemudian juga kenapa para istri itu banyak yang mengalami stres pasca melahirkan ataupun juga stres pasca pernikahan, karena memang sudah hilangnya support system ya. Kalau angka yang mengalami depresi pada wanita itu banyak, berarti itu hasil
produksi dari sebuah sistem gitu ya. Kalau yang stres itu cuma satu dua, yang postpartum depression tadi itu mungkin cuma kasuistik gitu kan, tidak banyak. Nah, itu faktor individual, tapi kalau angkanya udah sampai 70%, berarti itu yang memproduksi adalah sebuah pabrik atau sistem gitu ya. Pabriknya apa? Pabriknya adalah penerapan peradaban sekuler kapitalistik sekarang ini yang tadi itu dari berbagai sisi, pengaruh lingkungan, media, opini, kemudian macam-macam, akhirnya pemahaman juga yang lemah akhirnya menyebabkan tingkat depresi yang tinggi ya. Kemudian juga pada kasus stres atau baby blue syndrome ini mohon maaf ya kalau para suami seolah-olah disalahkan ya, tapi harus kita akui, jujur harus kita sampaikan ya, barangkali di situ memang ada dukungan suami yang kurang maksimal ya. Kita tahu, kita maklum para suami hari ini juga sangat sibuk ya untuk mencari nafkah. Ya, bahkan para suami ada yang tinggalnya berjauhan dengan istri melahirkan berjuang sendiri, pasca melahirkan ngurus bayi berjuang sendiri karena LDR dengan suaminya di lain kota untuk mencari nafkah. Nggak boleh cuti panjang, cutinya kalau menurut peraturan cuma 2 hari gitu kan. Nggak bisa menemani, mendampingi istri. Nah, ini jujur harus kita akui memang dukungan dari suami juga sangat diperlukan untuk membantu dan mensupport, meringankan beban istri. Kalau istri sendirian ya, apalagi kita biasanya yang tinggal di perkotaan adalah para perantau, para migran yang nggak ada saudara sanak dulur gitu ya kalau bahasa Jawanya ya. Nggak ada sanak saudara atau kerabat yang bisa memberikan support atau bantuan ya. Nah, ini faktor dukungan dari keluarga besar juga sekarang sudah berkurang ya, sehingga ini sulit bagi seorang ibu untuk tidak stres, tidak tertekan. Termasuk juga terkikisnya budaya memuliakan ibu melahirkan ya. Kalau di kampung zaman dahulu kala, saya nggak tahu sekarang apakah masih ada ya. Ibu-ibu kalau melahirkan itu benar-benar diperhatikan oleh keluarga besarnya ya, bahkan di sarana fasilitas kesehatannya ya. Kalau saya waktu kecil tuh inget ya, ketika kakak saya melahirkan itu jagain di rumah bidan itu sampai berminggu-minggu gitu ya. Jadi nggak pulang habis melahirkan besok langsung pulang itu enggak ya. Dimuliakan sekali ibu yang melahirkan itu ya. Dia nggak boleh banyak gerak gitu. Kalau sekarang beda ya, tenaga medis juga mungkin entah ini hasil pengetahuan baru atau apa ya, ya mungkin harus banyak gerak boleh, tapi bahwa setelah melahirkan ya kita yang terutama para migran ini ya langsung pulang ke rumah semuanya kita urus sendiri, udah harus masak, nyuci popok bayi gitu ya, sementara kesehatan kita sendiri belum pulih gitu. Tapi di masa lalu ya kalau sistem mendukung ini keluarga besar yang melakukan itu semua, udah dimasakin, kita tinggal mengurus bayi, mengurus badan, merawat badan ya, dibikinin jamu-jamuan segala macam ya supaya cepat pulih gitu kan. Nah, ini budaya seperti ini sudah terkikis ya, udah hilang, lingkungan semakin individualis bahkan toksik gitu ya. Banyak komentar-komentar negatif, banyak komentar-komentar yang destruktif terhadap ibu pasca melahirkan ya. Mengopinikan macam-macam, saran-saran yang nggak masuk akal ataupun juga yang membuat para ibu rumah tangga ini insecure. Bayi itu kalau habis lahir harus diginiin, digituin gitu kan, sehingga ibu merasa tidak pede untuk memegang dan merawat bayinya. Jangan-jangan saya salah, kata si A si B begini begitu gitu ya. Akhirnya justru ini meningkatkan stres ya. Nah, kemudian biaya kesehatan juga mahal ya, tadi tekanan batin, mau melahirkan aja kita udah stres, jangan-jangan nggak bisa normal. Waduh, kalau sesar nanti
kasihan suami harus menyediakan uang puluhan juta atau misalkan jutaan gitu ya. Nah ini belum melahirkan aja udah stres gitu kan. Ditambah lagi pasca melahirkan ngelihat tagihan gitu ya. Tagihan habis melahirkan ya, apalagi fasilitas kesehatan juga tidak mendukung tadi ya. Pengennya mau nginep lama di tempat bidan tapi udah diusir aja besok harus pulang gitu kan. Nah, kemudian lemahnya pengetahuan atau kurangnya literasi kesehatan ya. Kita setelah menikah mungkin luput untuk belajar soal proses kehamilan, proses kelahiran ataupun pasca melahirkan ini karena juga nggak diajarkan, nggak dipelajari ilmunya di bangku sekolah, di bangku kuliah gitu ya, otodidak sendiri ya, menyerap ilmu sendiri ya, akhirnya luput dari pengetahuan ini. Nah, termasuk juga regulasi negara yang belum ramah terhadap ketahanan keluarga ibu dan bayi. Misalnya ya, di regulasi dunia kerja ya, undang-undang tenaga kerja yang ada sekarang itu belum mensupport para suami misalkan ya, kalau cuti bersalin pada wanita pekerja sudah diatur ya lamanya 3 bulan ya untuk wanita yang bekerja. Cuti suami saat istri bersalin itu hanya 2 hari. Memang sekarang ya tahun 2023 sekarang sedang dirancang yang namanya RUU KIA yaitu Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak masuk prolegnas tahun 2023 walaupun mungkin draftnya sudah cukup lama kemarin dibahas-bahas ya. Nanti itu akan dimasukkan usulan bagi ibu pekerja cuti itu diharapkan bisa bertambah bisa 6 bulan ya. Nanti para muslimah di sini mungkin ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dosen, barangkali ada yang menjadi perawat, dokter, atau bekerja di sektor-sektor yang membutuhkan sentuhan tangan wanita di sini ya. Nanti kalau undang-undang ini disahkan ya, misalkan cuti melahirkan, cuti hamil dan melahirkan nanti bisa diperpanjang 6 bulan. Nah, selama periode itu usulannya adalah 3 bulan gaji 100% dan 3 bulan berikutnya gajinya terima hanya 75% ya, tapi masih mending lah ya daripada tidak ada cuti atau gajinya nggak dapat gitu ya. Nah, kemudian cuti suami diharapkan bisa lebih panjang yaitu 40 hari. Nah, ini kalau memang 40 hari cocok dengan fase nifas tadi ya, fase nifas yang 40 hari sehingga bisa full mendampingi istri pasca melahirkan ya. Harapannya nanti tingkat baby blues syndrome para perempuan juga menurun, kemudian atau berkurang lah ya. Kemudian beban ya, beban stres pada wanita pasca melahirkan bisa berkurang karena adanya bantuan ya dari para suami ya, seperti itu. Nah, bisa kita lihat ya, belajar dari negara-negara di dunia yang memberikan cuti panjang pada suami yang bisa ya sebetulnya dipraktekkan ya. Di Lituania itu cuti 52 minggu dengan gaji penuh ya. Ada yang boleh nambah ya, boleh nambah sampai 104 minggu bahkan ya. Berarti 52 minggu ini berapa bulan ya? Panjang ya cutinya ya para suami ini. Ada yang di Hungaria 104 minggu dengan gaji 70% ya. Ada di Swedia itu 16 bulan ya, 16 bulan. Wah, setahun ya. Setahun karena ya itu tadi karena fase repot ngurus bayi itu bisa setahun, 2 tahun kalau bagi istri bahkan 4-5 tahun ya. Kemudian di Estonia 14 hari dengan gaji penuh, di Islandia itu 3-9 bulan dengan gaji 80%. Di Slovenia itu 12 minggu ya, 15 hari gaji penuh, 75 hari upah minimum, di Norwegia 10 minggu. Nah, ini menjadi apa ya, inspirasi atau rujukan cuti suami. Jadi selama ini para laki-laki, para bapak ya, itu tergilas waktunya di dalam roda-roda perekonomian kapitalis sampai-sampai cuti itu nggak boleh ya, cuti tahunan itu hanya maksimal 12 hari, cuti melahirkan cuma 2 hari gitu ya, dan ini sangat minim, 2 hari itu habis di bidan doang gitu ya.
setelah melahirkan istri ditinggal. Nah, ini makanya istri kurang bantuan ya, stres itu. Nah, ini bisa diterapkan ya untuk kesejahteraan ibu dan anak ya. Tapi walaupun ada wacana-wacana seperti ini ya, ini agak paradoks juga, agak ironis juga di kalangan penggiat gender, di kalangan penggiat kesetaraan gender ini juga mereka ternyata protes itu ya. Jangan lama-lama cuti perempuan pasca melahirkan, khususnya cuti perempuan pasca melahirkan tadi itu yang diharapkan 6 bulan tadi itu ya. Ini para penggiat gender sendiri juga protes gitu ya. Kenapa? Aduh, kalau perempuan cuti terlalu lama, nanti karirnya tersendat, terhambat. Kenapa? Karena 6 bulan nggak kerja, itu nanti udah disikut sama laki-laki, sama rekan kerjanya yang laki-laki karirnya bisa lebih menonjol mereka. 6 bulan kan lumayan lama. Jadinya nanti kita lama untuk jadi manajer, untuk jadi GM, untuk naik jabatan dan sebagainya. Luar biasa inilah kalau paradigma kapitalistik gitu ya, hitung-hitungannya tetap ke materialistis gitu ya, hitungannya adalah materi. Kalau perempuan terlalu lama cuti dari pekerjaannya, nanti kesempatan dia untuk berkarir tinggi menjadi berkurang, peluangnya untuk naik jabatan tidak lebih bagus daripada pekerja laki-laki yang nggak pernah cuti gitu kan. Nah, ini suatu hal yang ironis ya. Seharusnya perempuan mendukung gitu kan. Malah kalau bisa ya nggak usah ibu tuh bekerja gitu ya. Karena memang idealnya ya ibu itu nggak bekerja. Walaupun ya tetap nggak mungkin ya masyarakat kita itu, masyarakat di peradaban Islam nanti pun bukanlah masyarakat maskulin yang semuanya laki-laki ya. Butuh sentuhan tangan perempuan tadi misalnya di sektor kesehatan, pendidikan ya. Ada para guru, ada para medis yang notabene banyak dari kalangan muslimah. Itu butuh regulasi aturan misalkan cuti seperti ini ya. Dan tentu hitung-hitungannya itu bukan materi ya. Karena kalau dihitung secara materi pun ya dengan memberikan ibu cuti melahirkan lebih panjang itu juga nanti akan lahir generasi yang baik ya, bonding dengan bayi, bonding dengan suami kuat, juga secara ekonomi itu akan menguntungkan negara. Jadi hitungannya jangan ya secara individualis. Kalau hitung-hitungan individualis ya nanti akan merasa rugi cuti terlalu lama. Termasuk juga para suami, cuti panjang amat enak banget gitu ya. Hitung-hitungannya kalau materialistis ya kayak nggak ada manfaatnya atau merugikan dunia usaha, pengusaha rugi nih gaji penuh kepada para suami ya, sedangkan mereka nggak kerja, jadinya gabut, gaji buta gitu ya, jadinya makan gaji buta nih para suami nih. Nah, padahal ya hitung-hitungannya bukan seperti itu ya. Bagaimana manfaat benefit cuti suami di awal kelahiran bayi ini dirasakan dalam proses pembentukan generasi yang unggul nantinya, yaitu bagaimana ya cuti suami di awal kelahiran itu bisa mempermudah seorang ayah membangun bonding dengan bayinya, membangun ikatan kuat dengan bayinya sebagai peletak dasar ya, peletak dasar lahirnya generasi yang unggul, generasi terbaik ya. Karena penelitian membuktikan ya mendengarkan tangisan bayi bagi para suami ini akan menghubungkan jalur di otak ayah yang terkait dengan persepsi sosial sehingga memperkuat kemampuannya untuk menjalin dan mempertahankan hubungan. Jadi para suami yang mendampingi istri saat istri melahirkan, melihat perjuangannya, mempertaruhkan nyawa, mendengar tangisan bayi pertamanya, itu harusnya terekam kuat di otak para suami ini sehingga dia akan lebih bisa mempertahankan pernikahannya gitu ya. Mau cerai ingat ya, mau menceraikan istrinya ingat, ya Allah kasihan istri saya dulu berjuang melahirkan buah hati saya dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan, mempertaruhkan nyawa. Harusnya ingat itu gitu ya. Sehingga bonding antara seorang istri dengan suami itu semakin kuat kalau suami itu ingat
perjuangan istri dalam melahirkan buah hatinya, sehingga dia akan mampu mempertahankan hubungan dengan lebih lama. Artinya peluang untuk bercerai ini kecil gitu loh ya. Peluang untuk selingkuh juga harusnya kecil kalau bonding antara seorang ayah dengan bayinya kuat, bonding antara suami istri juga kuat gitu. Nah sekarang kalau kita lihat banyak sekali terjadi perceraian, berarti itu bondingnya nggak kuat, hubungan antara ikatan antara suami istri nggak kuat, ikatan antara ayah dan bayinya juga nggak kuat ya kan. Bahkan sekarang itu fenomena ya banyak ya, istri lagi hamil, suami selingkuh, istri masih fase nifas, suami nikah lagi gitu ya. Ya nikah lagi mungkin haknya, tapi bagi suami yang ingat perjuangan istrinya, dia nggak cepat buru-buru seperti itu gitu ya. Karena dia ingat betul bagaimana perjuangan istrinya. Jadi alhamdulillah bersyukur para istri di sini kalau punya suami yang ingat gitu ya perjuangan ininya ya. Makanya para suami juga ini tolong ya, ingat ya berempati kepada para istrinya. Kemudian bayi membutuhkan banyak perawatan sehingga lebih banyak orang yang hadir yang akan sangat membantu. Jadi mungkin nanti kita bisa mendukung ya dengan support system ini ya, dengan cuti panjang suami itu kebutuhan bayi dalam proses pengasuhan dan perawatan akan lebih bisa diatur dengan istri, bisa dikerjasamakan. Misalkan ya, setiap pagi bayi itu butuh untuk berjemur. Istri itu repot kalau nggak mau ngejemur bayi keluar ya, karena jahitannya habis melahirkan saja masih belum sembuh ya, masih mau duduk aja sakit gitu ya, sakit luar biasa ya. Ini para bapak mama nggak tahu ya rasanya, tapi kita para istri luar biasa ya, mau duduk aja susah. Nah, kalau suami yang melakukan kan tinggal cus keluar aja gitu ya, berjemur matahari sekalian berjemur, menjalin ikatan bonding dengan bayinya. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa dan itu nggak bisa diukur dengan materi ya, nggak bisa dikonversikan dengan uang. Makanya kalau tetap menggaji para suami yang merawat bayi ini pun itu wajar, normal, dan hasilnya nanti akan lahir generasi penerus yang unggul, yang luar biasa, yang akan berkontribusi pada bangsa. Jadi perusahaan, negara, dan bangsa nggak akan rugi memberikan ini ya. Makanya kalau di negara-negara maju itu sudah diterapkan karena mereka sudah tahu hitungan-hitungannya ya. Kemudian cuti panjang ini juga menurunkan angka kematian anak sebanyak 5% karena dukungan dan kerjasama untuk merawat bayi, nggak hanya ibu saja, akhirnya kan lebih terhandle gitu ya urusan mengurusi bayi tadi sehingga angka kematian ini bisa dihindarkan. Penelitian lain, anak usia 6 bulan yang menghabiskan waktu bermain secara reguler dengan ayahnya akan memiliki kosakata yang lebih baik pada usia 3 tahun daripada yang hanya bermain dengan ibunya. Nah, jadi ini banyak sekali manfaat bayi yang didampingi tumbuh kembangnya oleh seorang ayah di awal-awal kehidupannya. Makanya ini penting ya. Maka oleh karena itu ya, untuk mengatasi stres, depresi pada perempuan khususnya ibu pasca melahirkan ataupun pasca menikah ya, ini perlu sekali ya dukungan sistem, terutama pasti ya ada 3 pilar. Yang pilar pertama adalah ketakwaan individu kita. Memang yang namanya baby blue syndrome, yang namanya postpartum depression tadi ya, itu ada faktor hormonal. Ada faktor hormonal. Secara medis itu semua mengatakan baby blue syndrome itu faktor hormonal yang nggak bisa dihindari. 3-4 hari pertama pasca melahirkan, para wanita itu mungkin akan mengalami tekanan atau stres tadi, baby blue syndrome. Walaupun kadarnya ada yang lemah, ada yang tinggi, sehingga ada yang merasa enggak, saya baik-baik aja, enggak merasa baby blue syndrome. Tapi ada yang memang merasakan iya saya itu baby blue syndrome ya ternyata gitu. Nah itu karena memang faktor hormonal. Artinya kalau faktor hormonal itu mungkin tidak bisa kita kendalikan, itu mah otomatis memang muncul ya. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, kesadaran kita. Makanya saya menyarankan atau memberikan rekomendasi ya,
tingkatkan lagi kesadaran hidup kita, ketakwaan kita, kesadaran bahwa kita sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai muslimah punya kewajiban melahirkan, dan setelah melahirkan kita punya kewajiban mengasuh dan mendidik anak. Melahirkan itu suatu fitrah, suatu sunatullah yang harus kita syukuri ya, dan kita ridho dengan ketetapan Allah. Ternyata begini ya, berat jadi ibu rumah tangga, ternyata berat melahirkan, ternyata capek, ternyata sakit semua rasanya, badan ini remuk gitu ya. Nah itu kita tetap bersyukur, ridho, dan penuh kesadaran bahwa ini adalah bagian dari sunatullah, bagian dari amanah dari Allah yang harus kita laksanakan ya. Jadi kuncinya adalah kesadaran. Kalau sadar, setinggi apapun hormon yang memicu baby blue syndrome tadi itu akan bisa kita redam. Kemudian tingkatkan bonding atau ikatan yang kuat antara suami dan istri ya. Pokoknya istri pasca melahirkan jangan diam kalau ada keluhan, jangan diam kalau butuh pertolongan, selalu ngobrol, selalu lakukan ya. Para suami juga sering-sering lakukan sentuhan fisik kepada istrinya, dielus, dipeluk, didekap, dicium keningnya ya, dicium tangannya. Pokoknya harus diperlakukan dengan mulia, dimuliakan lah itu ya. Yang nggak hanya pasca melahirkan sih ya, tapi terutama lagi pasca melahirkan supaya istri mendapat kekuatan ya, kekuatan secara ruhiyah ya, kekuatan karena ada ya pasangan hidup yang dia pilihnya, yang mendampinginya dengan setia ya. Kemudian kuatkan literasi kesehatan termasuk mental health. Dan ini tidak hanya pada wanita, para suami juga harus paham kondisi psikis istrinya. Jangan nanti kaget atau menyesal setelah istrinya depresi, melakukan hal-hal yang di luar nalar ya. Seorang istri yang tiba-tiba naudzubillah ya, membunuh atau mengajak bunuh diri anak-anaknya, itu faktor mental health, faktor gangguan mental yang tidak diatasi setelah melahirkan, mulai dari pasca melahirkan tadi ya. Kemudian secara sistemik ya harus ada ya nanti sistem pendidikan rumah tangga yang mengajarkan kepada para calon ibu dan para suami ya berkaitan dengan ilmu kesehatan ya, mulai ilmu reproduksi, ilmu kehamilan, kelahiran bayi ya, kemudian ilmu pasca nikah, ilmu pranikah ya, mulai dari ta'aruf, khitbah, walimah sampai ilmu pasca nikah, fikih pernikahan, bagaimana cakap menjadi suami, cakap menjadi istri, sampai ilmu parenting ya. Kita ini kan belajar sendiri, otodidak ya. Makanya saya sampai buka edukasi khusus buat para istri ya, ilmu-ilmu pasca nikah ya, karena nggak ada institusi yang mengajarkan ini gitu ya. Makanya saya ambil inisiatif, ya udah ya, pengetahuan yang saya miliki, hasil saya berliterasi, mengkaji ya, saya bagikan kepada para istri ya, karena belum ada kurikulum pendidikan kita include di dalamnya ya. Kemudian support negara sebagai pelaksana hukum Allah ya, termasuk dalam mewujudkan ketahanan rumah tangga seperti regulasi tata kerja, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang bisa mendukung terlaksananya tugas-tugas seorang ibu rumah tangga dan ayah rumah tangga ya, sebagai seorang istri dan seorang suami, supaya nanti dengan support negara ini bisa mewujudkan ketahanan rumah tangga, termasuk terwujudnya kesejahteraan ya. Karena tadi faktor stres utama adalah uang gitu ya. Keuangan itu kan berkaitan dengan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi rumah tangga. Nah, ketahanan ekonomi rumah tangga ini bukan faktor yang sifatnya individualis, harus ada support dari negara gitu ya. Nah, itu saja ya yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tema kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan kita untuk belajar lebih banyak lagi ya, belajar untuk meningkatkan kualitas hidup diri kita supaya kedepannya ya, kita berharap angka depresi pada wanita, khususnya juga yang mengalami baby blue syndrome atau postpartum depression tadi itu bisa menurun ya, dimulai dari diri kita sendiri, dan kita mengharapkan juga sistem ya, perubahan sistem, karena tadi ya,
Kalau jumlahnya banyak, berarti itu hasil produksi dari sistem ya. Oleh karena itu kita berharap ya, kalau sistemnya ini diubah, nanti akan melahirkan ya para wanita, khususnya para istri yang bahagia, yang lepas dari tekanan hidup, yang tidak mengalami yang namanya depresi-depresi tadi gitu. Kalaupun mengalami ya hal ringan-ringan saja, tidak sampai parah. Demikian ya, saya kembalikan kepada Teh Milda. Terima kasih Ustazah atas